Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diterbitkannya Permenkes nomor 42 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK non-fisik bidang kesehatan tahun 2023. Sebenarnya Permenkes ini sudah terbit dari akhir tahun lalu, namun ada beberapa hal dalam Permenkes ini yang sebenarnya mempunyai dampak terhadap pencatatan dari sisi akuntansi, khususnya terkait dengan penggunaan penyaluran dana BOK untuk puskesmas serta cara pencatatan dan pengesahan, mengingat karena penyaluran dana BOK itu sendiri tidak disalurkan langsung dari rekening kas umum negara ke RKUD, namun khusus untuk BOK puskesmas disalurkan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening pengelolaan dana BOK di masing-masing puskesmas. BOK sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama BOK untuk dinas dan yang kedua BOK untuk puskesmas. Terkait dengan BOK untuk dinas kesehatan, transfer anggarannya, dananya ditransfer langsung dari rekening kas umum negara ke RKUD. Jadi mekanisme penatalusannya dia normal melalui LS maupun UPGU, namun untuk BOK untuk puskesmas dia ditransfer langsung dari rekening kas umum negara ke masing-masing puskesmas. Dia mirip seperti dana Bosnas sama dana kapitasi, sehingga perlu ada perlakuan khusus untuk tata cara pencatatan dan lain-lain. Jadi mengingat aplikasi yang kita gunakan di sini Simda FMAS belum mengakomodir menu SP2B dan SPB untuk pengesahan belanja dana BOK, maka terpaksa pola BOK itu kita laksanakan dengan cara jurnal manual. Pada segmen ini saya akan menunjukkan atau memperlihatkan cara menjurnal untuk pengakuan belanja dan pengakuan pendapatan dana BOK di puskesmas. Dashboard. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu terkait dengan jurnal. Di sini ada realisasi BOK tahap 1 ya untuk salah satu puskesmas. Di sini saya ambil contoh puskesmas Mangur. Jadi ada beberapa jenis belanja yang dilaksanakan. Jadi pagu mereka itu 338 juta sekian. Di tahap 1 mereka sudah belanja sebesar 205 juta dari nilai yang ditransfer. Jadi di sini jurnalnya transferan tahap 1 yang masuk pada rekening mereka itu di tahap 1 itu 245 juta. Jadi di sini saya buat simulasi jurnalnya. Nanti saya langsung input ke Simda. Jadi untuk menjurnal itu kita lakukan jurnal itu 2 kali ya teman-teman. Jadi di posisi VPKD selaku BUD untuk mengakui pendapatan, dan di posisi puskesmas untuk mengakui belanja dan beban. Kenapa sampai kita harus jurnalnya 2 kali di PPKD dan di puskesmas? Karena posisi penganggaran DAK non fisik untuk bidang kesehatan itu dianggarkan di BUD, sedangkan untuk belanja BOK dianggarkan di masing-masing puskesmas. Maka untuk pengakuan pendapatannya kita akui di BUD untuk pendapatan LRA dan LO-nya. Nanti belanja dan bebannya kita akui di puskesmas. Jadi untuk PPKD-nya di sini sengaja saya pakai kas lainnya ya, karena kalau saya pakai kas di bendahara pengeluaran kayaknya tidak kurang pas, karena menurut saya untuk kas di bendahara pengeluaran itu untuk transaksi yang menggunakan mekanisme UPGU dan lain-lain. Jadi di sini ada di PPKD ini ada 3 jurnal. Jadi untuk yang pertama kita akui dulu transferan masuknya berdasarkan rekening koran yang disampaikan oleh bank. Jadi di sini tahap 1 kita akui kas lainnya pada pendapatan LO di akun non fisik BOKB di sini. Jadi kasnya kita akui diterima di debit dan pendapatannya di kredit. Terus ada juga
kita akui lagi pendapatan elerannya, perubahan salnya di debit, pendapatan elerannya di kredit, DAK non fisik sebesar nilai yang sama. Terus ada satu jurnal lagi koreksi ekuitas dan kas lainnya. Jadi koreksi ekuitasnya di debit, kas lainnya di kredit. Kas lainnya di kredit sebesar nilai yang ditransfer. Kenapa harus ada 3 jurnal? Karena nanti kita akan mengakui belanja di puskesmas. Jadi kita simulasikan seolah-olah uangnya masuk di BUD padahal tidak masuk. Jadi kita koreksi ekuitas dan kita akui lagi dengan jurnal yang sama tapi akunnya kita balik. Jadi nanti di posisi puskesmas kita akui kas lainnya di debit, koreksi ekuitasnya di kredit sebesar nilai transfer yang masuk. Nanti pada saat belanjanya kita sahkan sebesar nilai belanja yang tidak sebesar uang yang masuk, karena nanti pasti ada sisa kas, karena dari 245 ini mereka hanya belanja 205 juta, jadi ada sisa kas. Jadi di sini kita akui beban di debit untuk LO-nya dan kas lainnya di kredit sebesar nilai bebannya. Jurnal yang sama juga kita untuk LR-nya, belanjanya di debit dan perubahan saldo. Kita simulasi ya teman-teman. Ini saya hanya simulasi, nanti kalau terkait dengan nomor jurnal saya sarankan nomor jurnal itu kalau bisa menggunakan nomor SPB-nya ya. Tanggal jurnalnya kita pakai tanggal di rekening koran mereka ya, jadi tanggal masuknya. Di sini jenis jurnalnya kita pakai jurnal pengeluaran kas. Akan aku. Di sini. Ini jurnal yang pertama di posisi puskesmas. Ini nomornya kita sesuaikan saja. Kalau saya pakai titik A karena nomor 15 ini untuk
dia menggambarkan SPB tahap 1. Ini jurnal penerimaan kas karena posisi terima. Every change has a reason, baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it. Kenapa sampai saya harus pakai akun kas lainnya? Di sini kan ada akun kas dana bos untuk dana bos, juga pakai mekanisme SPB. Terus ada juga kas dana kapitasi untuk mekanisme SPB juga, tapi dia pakai akunnya kas dana kapitasi. Seharusnya ada lagi tambahan satu rekening di sini, harusnya dana kas dana BOK ya, karena mekanismenya mirip sama dana bos dengan dana kapitasi. Tapi karena tidak ada, saya pakai kas lainnya. Dan kas lainnya ini kalau menurut regulasi kebijakan akuntansi, definisi kas lainnya kan kas yang dibatasi penggunaannya. Ini jurnal yang kedua. Jadi ada 3 ya. 1, 2, 3. Tiga jurnal. Untuk yang belanja nih, memang kita jurnalnya harus kita langsung masuk ke aktivitasnya, rekening aktivitas. Ini teman-teman, jadi jangan sampai salah memilih aktivitas. Ini saya harus perlihatkan, sebelum kita main jurnal terkait dengan belanja, harus kita cek dulu di penganggaran. Jadi di sini ada RKA, kita masuk ke RKA-nya. Sampai dengan level sub kegiatannya. Di sini ada 2 sub kegiatan. Di sub kegiatan yang pertama kita cek aktivitasnya. Di sini nih, pada saat mereka menginput RK, mereka mencentang JKN, artinya satu sub kegiatan ini adalah sumber dananya dari dana kapitasi. Dia menggunakan mekanisme SPB juga, tapi menunya sudah tersedia di aplikasi, namun untuk BOK kan belum tersedia. Jadi otomatis untuk sub kegiatan jaminan kesehatan ini jangan kita jurnal
ambil dari sini karena nanti jadi kacau. Jadi kita pakai yang operasional puskesmas. Ini operasional puskesmas ya teman-teman, jangan sampai salah. Jadi kita masuk ke aktivitas rekening, jangan pilih yang parameter ya. Untuk jurnal belanja, pilih yang aktivitas rekening. Setelah itu pilih seperti biasa. Jadi sini bahan cetak, makan minum, Every change has a reason. honorarium, Baby, let it come to you. Every soul kalau teman-teman jurnal lives outside tidak status quo. masuk dari menu aktivitas, teman-teman langsung masuk dari parameter, langsung pilih rekening honorarium ini, maka jurnal belanja ini nantinya tidak akan terbaca di kartu dokumen kendali ya. Jadi harus kita pilih aktivitas supaya di dokumen kendalinya dia bisa terbaca sebagai realisasi. Nanti kalau untuk rekening lawannya perubahan saldo baru kita pakai ambil dari parameter. Jangan pilih aktivitas tapi ambil dari parameter. Di pembiayaan ya. Kita pakai kredit. Oke, untuk jurnal belanjanya sudah. Jadi 3 jurnal di posisi puskesmasnya di sini sudah 1, 2, 3. Sekarang kita akan jurnal di posisi BUD. Di sini kodenya saya ganti aja DAK, BOK. Penerimaan tahap 1 BOK Puskesmas Mangmur tahun 2023. Sebenarnya bisa juga teman-teman kita gabung semua puskesmas, misalnya ini semua puskesmas, data pendapatannya kita gabung, data penerimanya, baru kita satu kali jurnal juga bisa. Jadi jurnalnya per tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi tahap 1 satu jurnal, untuk pengakuan pendapatannya kan satu kali kita akui. Untuk pendapatan dia juga mirip kayak dengan belanja, kita harus masuk dari aktivitas supaya dia terbaca. Kita pilih yang non program ya teman-teman. Di sini dana transfer khusus, pendidikan, kesehatan, stunting, PAUD, yang ini ya. Nah, di sini langsung kita ambil nilainya. Kita ganti di sini. Untuk pendapatan kan saldo normalnya kan di kredit ya teman-teman. Lawannya debit. Kita pakai parameter ambil perubahan saldo di pembiayaan.
dia di debit ya. Nah, ini untuk yang di posisi PPKD. Untuk jurnal yang pertama sudah, yang ini. Sekarang kita akui yang LO nya. Keterangannya kita samakan aja. Bisa juga mau pakai pengesahan pendapatan LO, pengesahan pendapatan LRA, terserah teman-teman. Ini hanya masalah kata-kata. Untuk LO kita main dari parameter. Jadi akui dulu kasnya. Dia akan non fisik 2-1-1-4-11 Jauh 2 1 4 Every change has a reason. Baby, let 11. every soul, every season lives outside. Pendapatan kan selalu normal di kredit ya. If we stop believing, Ini jurnal yang kedua sudah. expanding our ability. Nantinya kita buat jurnal untuk seolah-olah ini kita transfer uang ke puskesmas. Baby, you and I should start living now. With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There is nothing in between. So baby, we should start living now. 'Cause we only have this life. Wanna laugh and wanna cry. I don't wanna waste my time. So baby, we Pakai transfer mutasi penerimaan dana DAK non fisik BOK Puskesmas Mangur tahap 1 tahun 2023. let us lose ourselves in a fairy Ini kita pakai kas lainnya di kredit. what's wrong or right. We're the only ones who can decide. Baby, you and I should start living now. With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There is nothing in between. So baby, we should start living now. 'Cause we only have this life. Dan kita pakai koreksi ekuitas. Nanti pada saat di puskesmas tadi kan saya sudah jurnal kas lainnya di debit, koreksi ekuitas di kredit, karena di sini kita seolah-olah kita transfer uangnya ke puskesmas. Kenapa harus kayak gini? Karena posisi penganggaran pendapatan ada di BUD. Kalau seandainya pendapatan ada di puskesmas, maka nggak perlu kita jurnal di BUD. Semuanya langsung jurnal di puskesmas. Namun karena ada posisi penganggaran ada di BUD, maka terpaksa kita harus buat jurnal kayak gini. I don't wanna waste my time. So baby, we should start living now.
oke ya teman-teman, sudah. Tiga-tiganya sudah sesuai dengan kertas kerja yang sudah saya susun ini. Nanti sisa kas dari BOK tuh harusnya sebesar ini 39 juta sekian. Nanti kita cek. Saya log out dulu, saya login ke puskesmas yang tadi. reason, baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop it, Ini saya posting dulu ya, jurnal yang tadi saya buat. expanding our abilities. If the passion's gone, we do. Nanti kita cek. Baby, you and I should start living now. Buku pembantu penomor bukti, di sini kita pilih kas. We could stay or we could leave. There is Kas lainnya. in between. So baby, we should start living now. 'Cause we only have this life. Wanna laugh and wanna cry. I don't wanna waste my time. So baby, we should start living now. Jadi ini belanja, ini uang masuknya, penerimanya, ini belanjanya. Ini sisa kasnya 35 juta 967. Something is behind the clouds. We just have to believe it. That we can make the sun come out. Let us lose Baik ya teman-teman. ourselves in a Namun ada beberapa hal yang perlu kita lihat dulu di sini. Dalam Permenkes nomor 42 ini, jadi di sini kan terkait dengan di sini bab 4 di sini untuk klausul penyaluran dana di pasal 10 di sini ada 5 ayat. Saya merujuk di ayat yang ketiga ya. Jadi dana BOK Puskesmas disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening Puskesmas yang menjadi bagian kas umum daerah. Penyaluran dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan berdasarkan rincian kegiatan di ayat 4. Sedangkan di pasal 11 di sini menyatakan penyaluran dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam hal ini Kementerian Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Untuk ayat yang kedua, rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini unit yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah atau BPKD. Untuk ayat yang ketiga, laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan ketentuan. Di sini ada beberapa poin. 4 ada 4 poin di sini. Pertama untuk poin A. Untuk poin A, penyampaian realisasi laporan realisasi penggunaan tahap 1 paling lambat di sini. Di sini deadline-nya 31 Mei 2023. Terus untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan tahap 2, untuk poin kedua di sini paling lambat 30 September 2023. Yang ketiga di sini penyampaian laporan realisasi penggunaan tahap 3 paling lambat 31 Januari tahun anggaran berikutnya atau tahun 2024. Jadi BOK di sini disalurkan 3 tahap. Jadi tahap pertama 30%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 30%. Jadi 30, 40, 30. Yang poin yang terakhir di sini penyampaian laporan yang bertepatan dengan hari libur kalender dilaksanakan paling lambat 1 hari pada hari kerja berikut. Untuk pasal 11 ayat ke-4 di sini dijelaskan bahwa laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diverifikasi secara berjenjang mulai dari Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang mempunyai urusan keuangan dalam arti BPKD. Jadi LRA penggunaan BOK itu diverifikasi oleh Dinas Kesehatan dan selanjutnya berjenjang ke Badan Keuangan. Setelah itu baru diterbitkan
dilaporkan ke aplikasi Renggar. Untuk poin yang kelima, laporan realisasi penggunaan dan dana BOK Puskesmas tahap 1 dan tahap 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dan huruf B dijadikan sebagai dasar rekomendasi penyaluran tahap 3. Jadi jika tahap 1 dan tahap 2 belum dilaporkan, maka tahap 3 otomatis tidak bisa disalurkan ya, teman. Untuk pasal 12 di sini berdasarkan laporan realisasi penggunaan BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3, Dinas Kesehatan selaku OPD teknis melakukan verifikasi pada level kegiatan BOK di Puskesmas. Jadi BOK Puskesmas dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan. Poin yang kedua, hasil verifikasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan. Jadi dalam hal ini badan keuangan ya. Jadi hasil verifikasi Dinas Kesehatan digunakan oleh badan keuangan untuk melakukan verifikasi laporan penggunaan BOK pada level jenis. Untuk yang ketiga di sini berdasarkan hasil verifikasi dari Badan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyusun rekomendasi penyaluran BOK Puskesmas. Berikutnya, rekomendasi penyaluran BOK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan keuangan ya. Jadi Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jadi paling lambat 16 hari kalender sebelum batas waktu penyaluran. Poin yang terakhir, poin kelima di sini, verifikasi laporan realisasi penggunaan BOK Puskesmas dilakukan melalui aplikasi iRenggar. Jadi untuk data SPB-nya harus diverifikasi. Jadi SP2B-nya diterbitkan oleh Puskesmas. SP2B isinya rincian belanja ya. Jadi diverifikasi, diterbitkan SP2B oleh Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan menerbitkan SPB, disahkan oleh Kepala Badan Keuangan selaku bendahara daerah. Dan SPB tersebut di-scan dan di-upload ke aplikasi iRenggar. Berikutnya untuk bab 5 terkait dengan rekening dana alokasi khusus non fisik untuk kesehatan, terutama khususnya BOK. Di sini pasal 14, rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 4 dibuka pada bank dengan kriteria yang pertama, mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan handal serta mampu memenuhi fasilitas pengelolaan rekening Puskesmas. Yang kedua, mengembangkan fasilitas interkoneksi data yang terhubung secara langsung host to host atas pengelolaan rekening untuk aplikasi iRenggar. Jadi bank yang ditunjuk, banknya harus sudah terkoneksi ke aplikasi iRenggar. Poin kedua, sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, bersedia bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 1 paling sedikit meliputi kemampuan konsolidasi rekening secara real. Yang kedua, menyediakan layanan CMS atau Cash Management System yang terkoneksi secara penuh dan mendukung pembayaran serta penyetoran penerimaan daerah. Yang ketiga dan keempat ini juga penting ya, jadi bebas biaya administrasi dan tidak memungut pajak. Jadi memang kadang-kadang juga kita sulit karena beberapa bank itu mereka masih mengenakan potongan biaya administrasi serta adanya pajak ya. Jadi itu mempengaruhi pencatatan dari sisi akuntansi serta saldo kasnya juga akan terpengaruh karena ada potong-potong. Yang terakhir di sini menyediakan dashboard yang keempat di sini menyediakan dashboard yang dapat memonitor aktivitas seluruh rekening Puskesmas terkait dengan BOK. Mungkin itu saja terkait dengan teknis penjurnalan dana
alokasi khusus non fisik BOK pada puskesmas. Selanjutnya jika ada yang ingin berkomentar atau bertanya, silakan tulis pada link komentar di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe untuk membantu kami dalam membangun channel ini.